Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tiu KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan kembali berbagi informasi ya, tentunya masih di seputar penerimaan murid baru khususnya untuk jenjang SMA ataupun SMK Negeri se-Provinsi Jawa Timur tahun 2026 ini. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman kita akan bahas ya bagaimana sih syarat siswa ya. Jadi ada syarat siswa supaya nanti dia bisa daftar dan memilih sekolah di luar rayon. Ya, jadi kalau di dalam rayon tentunya teman-teman sudah paham ya. Bahkan ini juga ada informasi ya bahwa dia tidak mau, Pak, saya tidak mau daftar di dalam rayon ya. Karena apa ya? Karena tidak ada pilihan sekolah saya. Nah, itu bagaimana supaya saya bisa memilih sekolah di luar rayon. Nah, nanti kita kasih contoh untuk jalur apa saja ya, yang dimana nanti kalian bisa daftar di luar rayon. Nah, terus yang kedua, nanti contohnya seperti apa, cara daftar yang bagaimana. Nah, tapi sebelum ke sini teman-teman harus pahami dulu ya. Nah, kalian harus paham dulu terkait ini ya teman-teman ya. Jadi jumlah maksimalnya. Jadi jumlah maksimal dalam memilih sekolah atau jurusan. Jadi misalkan di jalur domisili itu kalian bisa memilih berapa sekolah atau berapa jurusan. Terus posisinya di mana? Apakah bisa di dalam rayon atau di luar rayon? Kalian harus paham ini dulu ya, jumlah maksimal dalam memilih sekolah atau jurusan. Nanti kalau teman-teman ingin panduannya ya, kalian bisa ketik aja seperti ini ya. Jadi kalian harus tahu berapa sih batasan ya satu siswa itu bisa memilih sekolah atau jurusan di semua jalur. Itu kalian bisa tonton di sini dulu, gitu ya. Oke, sekarang kita akan lari ke sini, kita akan kembali ke sini ya. Jadi nanti syarat supaya siswa itu bisa daftar ya dan memilih sekolah di luar rayon, kita akan mulai dari sini ya. Jadi untuk informasi update ya nanti kita akan sampaikan baik di grup Telegram ataupun WhatsApp. Oke, sekarang kita akan langsung bahas di sini saja ya. Jadi untuk syarat siswa ini bisa daftar dan memilih sekolah, ini kurang L teman-teman ya, memilih sekolah di luar rayon. Nah, yang perlu kalian pahami, jadi harus dipahami dulu ya. Yang dimaksud dengan luar rayon, di sini tentunya terbagi menjadi dua ya, menjadi dari dua. Nah, yang satu ada namanya luar rayon berbatasan. Ya, ada namanya luar rayon berbatasan. Nah, ini khusus untuk yang jenjang SMA. Nah, makanya nanti kalau teman-teman kita bilang untuk luar rayonnya berbatasan, berarti ini khusus untuk SMA. Nah, makanya di SMA itu ada yang namanya pembagian rayon. Ya, namanya adalah pembagian. Maka ini nanti kalian bisa daftar kalau mau ke SMA, ya berarti kalian nanti luar rayonnya berarti kena luar rayon yang berbatasan. Nanti tergantung kalian lihat wilayah rayonnya itu yang masuk di wilayah luar berbatasan itu sekolah mana saja, gitu ya. Terus yang kedua itu adalah luar rayon yang tidak berbatasan. Artinya untuk memilih sekolah ini tidak perlu berbatasan. Kalian bisa daftar di mana saja. Ya, misalkan yang dari Kediri misalkan ya, dia bisa daftar di Madura ya. Misalkan dia bisa daftar di Sumeneb, bisa daftar di Ngawi ya. Mungkin bisa daftar di Lumajang ya, Bondowoso yang meskipun dia tidak berbatasan dengan Kediri. Jadi dia bisa daftar di mana saja. Gitu ya. Jadi teman-teman harus paham dulu. Nah, ini adalah untuk yang di mana? Di SMK. Jadi kalau SMK itu bebas, kalian mau daftar di mana saja bisa. Nanti kita akan kasih contoh gambaran bagaimana sih cara daftarnya, gitu ya. Oke, sekarang syarat siswa bisa daftar di luar rayon ya tentu ya. Nah, luar rayon nanti tadi kalian harus paham dulu ya, ada dua ya. Jadi ada satu berbatasan, yang kedua memang full luar rayon yang tidak perlu berbatasan, gitu ya. Nah, yang pertama ya jelas satu, daftar di jalur nilai prestasi akademik untuk jenjang SMA. Ya, jadi untuk jenjang SMA atau di tahap 3. Ya, jadi tahap 3 itu nanti ada namanya jalur prestasi nilai akademik ya di tahap 3 ini. Nah, ini nanti mulai 24 sampai 25 kalau kalian mau daftar di SMA. Nah, di sini nanti siswa dapat memilih satu sekolah di luar rayon berbatasan. Nah, ini kalian bisa baca ya nanti di Juknis boleh atau di sini boleh ya. Ini sudah saya rangkum ya kalau kalian bingung membaca di panduan ya. Karena kalau di sini kan banyak sekali teman-teman ya, mungkin yang bingung ya. Nah, ini kalau kalian baca mungkin domisili, afirmasi ya, terus prestasi nilai, ini mungkin bingung ya, bacanya bingung. Ini sudah kita pilah di sini. Kalian tinggal tembak aja di sini ya. Nah, di bagian jalur nilai prestasi akademik untuk SMA. Nah, untuk SMA ini calon murid baru boleh memilih 3 sekolah ya, boleh semuanya di dalam rayon ya, atau apa namanya? Ketiganya boleh dalam atau 2 dalam 1 luar. Jadi nanti di jalur nilai prestasi akademik, siswa itu dapat memilih satu sekolah di luar rayon. Ya, ingat kalau SMA maka luar rayonnya harus berbatasan. Oke, paham ya? Cara pilihnya gimana, Pak? Ya, cara pilihnya gampang sekali. Nah, ini ya, saya kasih contoh.
jalur nilai prestasi akademik jenjang SMA. Nah, nanti ketika kalian sudah login ya, langsung kalian dihadapkan untuk milih sekolah. Nah, ketika milih sekolah, nanti di sini akan ada namanya jenis, ya, namanya jenis sekolah. Nah, jenis sekolah kalian boleh, Pak, saya mau daftar tok satu aja di Olah Rayon, boleh, silakan. Ya, misalkan rayonnya mana? Lah, kalau SMA kalian harus lihat luar rayonnya mana. Kalian lihat dulu di sini. Misalkan saya berada di Grogol, misalkan, lah luar rayonnya mana? Kalian tembak aja mau sekolah di mana. Misalkan saya yang paling jauh kan harus berbatasan ya di sini ya. Jadi kabupaten kota yang berbatasan dengan Kabupaten Kediri kan ini. Saya mau daftar di Malang, Pak. Cari aja di sini yang Malang. Malang berarti saya bisa daftar di mana? Kalian bisa cek di sini ada enggak? Nah, ternyata kan enggak ada. Ya, enggak ada. Nah, enggak ada kan? Di sini kan enggak ada ya Malang. Nah, meskipun di sini berbatasan ternyata Malang enggak ada. Kita cek di sistem, ada enggak Malang? Nah, di sini ya. Kita cek di Malang ya. Ini untuk jalur prestasi nilai akademik SMA ya. Kita cek di Malang. Nah, kita cek aja seperti di Malang. Nah, ini ya. Nah, ini ada Malang semuanya ada. Nah, paham ya? Jadi yang di sini ya, di sini. Nah, di sini ya. Nah, di sini ada ya ternyata. Nah, meskipun di sini tidak ada dia. Tapi karena dia berbatasan ya. Nah, ini berbatasan dia bisa. Misalkan Pak saya mau pilih Tulungagung misalkan. Kalau kalian seperti ini ya, di-set aja Tulungagung misalkan ya. Nah, di sini dia akan muncul. Nah, Tulungagung mau di mana? Ya, misalkan Satu Gondang atau mungkin saya mau di Malang, Pak, ya, di Malang ya. Nah, ini boleh SMA Negeri 1 Malang mana Malang? Ada enggak SMA 1 Malang itu? Ya ada ya, ini ya. SMA Negeri 1 Lawang misalkan, ini Malang ya. Nah, nanti pilihan kedua, 3, ini kalian enggak memilih enggak apa-apa. Ya, misalkan enggak milih enggak apa-apa, bisa. Nah, jadi kalian hanya pilih satu tok ya, satu sekolah di luar rayon, tapi harus berbatasan ya. Karena syaratnya itu adalah yang berbatasan di sini ya, kabupaten kota yang berbatasan boleh ya. Meskipun di sini tidak ada ya, tidak disebutkan Malang ya. Nah, ini tidak ada ya. Nah, ini nanti tentunya untuk yang diafirmasi ya. Nah, jadi di rayon berbatasan. Karena nanti di sini ya, kalian rayon 2 nanti berbatasan. Ini nanti untuk jalur afirmasi. Tapi kalau nilai ya, nilai itu karena boleh berbatasan di luar kabupaten kota. Ini misalkan di Blitar ya. Di Blitar di sini kan nggak ada di Blitar. Nah, Blitar kan nggak ada, tapi di pilihan sistem boleh di Blitar ada. Ketik aja di sini ya Blitar. Itu ya, karena ini untuk yang di ini ya. SMA 1 Serengat misalkan. Nah, boleh. Nah, tapi nanti kalau kalian sudah memilih satu di luar rayon, maka semuanya ini tinggal di dalam rayon tok. Nah, ya semuanya di dalam rayon. Nah, cuma di dalam rayon. Karena apa? Karena aturannya untuk jalur nilai ya, sekali lagi jalur nilai ya, jangan sampai salah. Ya, jalur nilai ya, itu bisa milih satu di luar rayon. Boleh pilihan pertama, 2, 3 diolak-alik boleh. Tapi kalau domisili SMA tidak bisa. Domisili SMA kalian baca dulu di sini ya. Nah, sudah tak terangkan di sini. Domisili SMA itu semuanya bisa daftar di dalam rayon. Ya, kalau domisili SMA hanya di dalam rayon ya, berarti ya adanya yang muncul ya hanya 4 sekolah di sini misalkan ya. Misalkan di rayonnya di sini ada 4 atau berapa ya, berarti nanti yang muncul ya cuma di sini ada 4 tok. Nah, ini ya. Nah, ini tok karena jalur domisili. Oke, paham teman-teman ya. Terus yang kedua daftar di jalur afirmasi ya. Afirmasi, mutasi atau prestasi lomba. Ini siswa dapat memilih satu sekolah di luar rayon yang berbatasan. Ya, tapi ingat di sini untuk yang jalur nilai dan di jalur afirmasi dan lainnya, kalian bisa baca di sini. Afirmasi itu adalah luar rayon yang berbatasan ya. Nah, afirmasi luar rayon berbatasan, terus yang mutasi ya itu sama ya. Luar rayon yang berbatasan, terus ini ya. Nah, kalau kalau ini kan dia dijelaskan wilayah luar rayon ya. Yang SMA ya. Dia luar rayon yang berbatasan. Berarti nanti rayonnya berbatasan ini. Nah, ini ya, berbatasan ini. Nah, tapi kalau lomba ini lebih jauh lagi. Kalau untuk yang lomba ini dijelaskan ya. Nah, lomba itu bisa di luar rayon ya. Nah, saya zoom dulu teman-teman ya. Nah, ini kalau lomba jadi dia bisa memilih di luar rayon, ini bisa dalam satu kabupaten atau kota atau bisa di luar rayon pada kabupaten atau kota yang berbatasan. Jadi hampir sama dengan nilai ya. Nah, tapi kalau yang afirmasi mutasi enggak, dia di sini luar rayon yang berbatasan saja. Jadi tidak dijelaskan secara eksplisit bahwa luar rayonnya itu berbeda dengan di prestasi hasil lomba dan nilai akademik ya. Di sini dijelaskan bahwa luar rayonnya bisa dengan kabupaten atau kota lain yang berbatasan. Jadi di sini. Nah, di sini ya. Nah, ini jadi untuk jalur prestasi hasil lomba sama nilai akademik. Tapi kalau yang di sini mutasi dan afirmasi ya,
dia hanya luar rayon berbatasan. Jadi batasannya dengan ini aja. Nah, misalkan kalian posisi sekarang berada di ya rayon 2 Kabupaten Kediri, berarti berbatasannya ini. Nah, Jombang. Nah, ini. Oke, paham ya teman-teman ya sampai di sini ya. Terus yang terakhir ya ini paling gampang sekali. Daftar di SMK. Nah, ini di semua jalur. Siswa dapat memilih sekolah atau jurusan di luar rayon tanpa berbatasan ya. Jadi bisa di mana saja. Ya, bisa di mana saja. Kalau SMK kan bebas ya. SMK itu misalkan saya dari Kediri misalkan ya. Ini saya pilih jalur domisili SMK misalkan ya. Saya mau daftar dimanapun bisa. Nah, kan tinggal pilih sekolahnya aja. Misalkan yang nggak di Probolinggo misalkan ya. Kediri kan nggak berbatasan dengan Probolinggo ya. Ini bisa kalian pilih. Nah, tinggal pilih aja mau di mana saja bisa. SMK Negeri 1 Probolinggo boleh. Ya, pilih lagi misalkan ya. Nah, misalkan mau yang nggak berbatasan misalkan dengan Tuban atau ya Lamongan. Pacitan ya, di Pacitan ya sampai ya di sini ya. Misalkan dengan Banyuwangi bisa ya. Boleh. Jadi kalau SMK itu boleh di mana saja. Cuma kalau jalur domisili dan nilai ya, itu bisa dapat memilih 3. Ya, ini ya. Jalur akademik ya, nah SMK nanti ya, jalur akademik SMK bisa memilih 3. Ataupun jalur domisili ya, jalur domisili ini juga bisa memilih 3. Jadi yang milihnya hanya 1 itu hanya di tahap 2, jalur afirmasi, jalur mutasi, dan prestasi hasil lomba. Ini hanya milih 1 sekolah tok ya. Nah, kemarin sudah kita bahas toh. Nah, ini cara daftarnya. Jadi nanti kalian akan dilakukan Nah, ini harus milih ini ya. Nah, ini harus milih mau daftar di SMA atau SMK ini untuk tahap 2. Gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Jadi sekali lagi kalau mau daftar di luar rayon ya tentunya kalian harus paham luar rayonnya harus ada yang berbatasan dan tidak. Ya, kalau mau yang di luar rayon berbatasan ya daftar aja di tahap 3 atau di tahap 2. Ya, terus nanti kalau daftar di SMK ya, nah di SMK itu bebas ya, bisa daftar di mana saja. Itu teman-teman ya, mungkin sedikit informasi mengenai cara daftar di luar rayon, mungkin teman-teman bisa dijadikan pertimbangan. Itu ya, jangan lupa nanti kalian juga harus paham ya, terkait dengan aturan-aturannya ya, termasuk ini ya. Jadi jumlah maksimal memilih sekolah itu berapa, kalian harus paham ini, terus juga harus paham terkait dengan rayon. Ya, terkait dengan rayon kalian juga harus paham ya. Jadi bagaimana sih pembagian rayon dan lain sebagainya. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat kita sampaikan di kesempatan kali ini ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.